Segenap warga Gereja Toraja Mamasa dimanapun berada pada saat ini, kami menjumpai kembali Bapak Ibu dalam rangka mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kesempatan ini kami kembali diberi waktu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kami harapkan menolong kami. Berkati hamba-Mu dan siapapun yang bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan minggu ini, salah satu bahan ibadah rumah tangga, yaitu dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 36-40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memahami bacaan saat ini, sebaiknya kita memahami Kisah Para Rasul pasal 2 secara keseluruhan. Bahan bacaan saat ini adalah bagian akhir dari khotbah Petrus, yaitu dimulai dari ayat 14 sampai ayat 40. Secara keseluruhan, khotbah Petrus isinya membela sindiran sebagian orang yang mengatakan bahwa rasul-rasul pada waktu itu lagi mabuk. Mengapa sebagian orang pada waktu itu berkata bahwa rasul-rasul mabuk? Oleh karena saat itu rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa dalam banyak bahasa yang bisa dimengerti oleh orang banyak waktu itu. Untuk itulah Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain berkata kepada orang Yahudi dan orang banyak waktu itu bahwa rasul-rasul ini tidak mabuk. Dengan alasan tidak mungkin orang mabuk baru jam 9 pagi. Selanjutnya Petrus mengutip kitab Yoel, bagian daripada menjelaskan sindiran itu. Yoel 2 ayat 28-32, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kepada semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya Petrus mengemukakan Yesus dari Nazaret dengan kekuatan dan mujizatnya yang kamu salibkan, kamu bunuh. Tetapi ia bangkit karena maut tidak bisa menguasainya. Sehingga bagian akhir dari khotbah Petrus ini memperjelas beberapa hal kepada kita. Ternyata bahwa sejak abad pertama ada sekelompok orang yang memahami Yesus sebagai manusia biasa yang bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna dan taat kepada Allah. Oleh karena itu Yesus diadopsi atau diangkat oleh Allah dan dipersatukan dengan Roh Allah. Aliran kelompok ini biasa disebut adopsionisme. Aliran kelompok adopsionisme ini awalnya lahir dari kelompok Kristen Ebionit waktu itu. Namun kelompok atau aliran Ebionit ini
telah dinyatakan sesat oleh gereja-gereja sejak abad kedua Masehi. Bacaan kita pada saat ini, mulai di ayat 36, ini sering menjadi dasar Alkitabiah bagi kelompok adopsionisme yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi anak Allah dan Mesias. Mesias dari bahasa Ibrani Mesia yang diurapi, Kristus dalam bahasa Yunani, karena Yesus bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna dan taat kepada Allah. Pertanyaannya ialah, apakah benar Yesus baru dijadikan Tuhan, Mesias, pada saat kebangkitannya? Jika kita memperhatikan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kita banyak mendapatkan bahwa baik dalam Kisah Para Rasul maupun dalam Lukas jelas menolak aliran adopsionisme, yaitu Yesus diangkat menjadi anak Allah. Sejak awal Yesus disebut Tuhan, Mesias. Saat Maria hamil dan Maria mengunjungi Elizabeth berkata, "Siapakah aku sehingga Tuhan mengunjungi aku?" Itu kita baca dalam Lukas 1 ayat 43. Juga para malaikat menyampaikan kepada para gembala, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bahkan sejak kelahirannya, Yesus sudah disebut Kristus atau Mesias. Begitu juga pernyataan Simeon bahwa dia sudah melihat Mesias. Dan masih banyak lagi bagian dalam Injil Lukas yang mengemukakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Khotbah Petrus yang diawali khususnya dalam ayat 36 hendak mempertegas untuk membuktikan kepada umat Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sejak dahulu. Berbagai mujizat yang telah dilakukannya membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Bahwa kebangkitan dan kenaikannya ke sorga adalah membuktikan kebenaran status Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Ayat 37 ini sebenarnya apa yang dikatakan Petrus ingin membuat orang-orang terharu. Membuat orang-orang terharu pada waktu itu dan membuat orang yang hadir pada waktu itu berkata kepada Petrus dengan menanyakan apa yang mereka akan lakukan untuk menerima Yesus itu. Selanjutnya, Petrus memberi petunjuk kepada orang-orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus atau Mesias, yaitu mereka harus bertobat dan dibaptis. Artinya mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Harus ada pengakuan dulu baru mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengapa mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan baru dibaptis? Karena umumnya yang hadir pada saat itu adalah orang-orang dewasa yang bisa dan tidak secara logika menerima Yesus. Apakah Yesus adalah Tuhan atau bukan? Kemudian Petrus selanjutnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Yesus datang kepada bangsa Yahudi, termasuk kepada keturunan bangsa Yahudi. Dan masih banyak yang disampaikan Petrus kepada orang Yahudi yang berupa pengajaran dan nasihat. Karena itu, terakhir Petrus menyampaikan kepada mereka, "Berilah dirimu diselamatkan." Keselamatan sudah datang dalam Yesus Kristus. Bukan lagi dicari ke gunung, ke langit, ke sungai dan laut. Melainkan itu, keselamatan itu sudah ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan bacaan ini dalam kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, mengapa ada sebagian orang banyak waktu itu menyindir rasul-rasul bahwa mereka sementara mabuk? Padahal
rasul-rasul lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini sangat terkait dari soal cara pandang terhadap segala sesuatu, termasuk cara pandang sebagian orang banyak kepada rasul-rasul pada waktu itu. Yesus saja mereka belum terima sebagai Tuhan, malahan mereka menangkap dan membunuh Yesus. Jadi murid-murid atau rasul-rasul sebagai pengikut Yesus selalu juga dilihat dari sisi negatifnya. Agar kita bisa memahami sesuatu yang positif, maka mulailah dari cara pandang, cara berpikir positif. Contoh, kalau ada seseorang kita memang tidak senang kepadanya, kadang-kadang apapun yang dilakukannya selalu kita lihat salah. Padahal mungkin apa yang dilakukannya benar. Yang saya mau katakan ialah, bukan berarti biar hal yang salah kita benarkan. Bukan seperti itu. Melainkan kita selalu awali dari cara pandang kita berpikir yang positif. Yang kedua, termasuk berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah, gereja, dan kelompok-kelompok lain dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanggulangannya. Mestinya apa yang dilakukan pemerintah, gereja, dan semua kelompok-kelompok itu, kita selalu awali dengan melihat dari sisi positifnya. Pasti semua hal-hal yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanggulangannya selalu ada kekurangannya, tetapi pasti lebih banyak yang positifnya. Saatnya kita lebih banyak saling menguatkan dalam menghadapi pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanggulangannya daripada saling melemahkan dan mempersalahkan. Sudah begitu banyak petunjuk dari pemerintah, gereja, dan lembaga-lembaga terpercaya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kehadiran gereja, baik dalam pencegahan maupun penanggulangan COVID-19 sangat dibutuhkan. Lebih lagi, dalam penanggulangan COVID-19 yang berdampak ekonomi, sosial, dan budaya dan lainnya, gereja harus hadir di dalamnya. Contoh, dampak yang sangat dirasakan sebagian besar orang sekarang ialah begitu sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disinilah peran gereja hadir menyadarkan umat bahwa selain jiwa semangat sosial kita diuji, tetapi perintah Tuhan Yesus yang tiap hari Minggu kita dengar, yaitu untuk saling mengasihi, juga benar-benar sementara diuji. Apakah perintah itu bisa kita praktekkan dalam kondisi sekarang? Yang ketiga, kita dikuatkan kembali melalui bacaan saat ini bahwa memang Yesus sangat bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna dan taat kepada Allah. Tetapi sekaligus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Karena itu, berbagai hal yang dilakukan orang atau kelompok tertentu yang selalu mempertanyakan apakah Yesus adalah Tuhan, tidak boleh menggoyahkan iman kita, karena Dia benar-benar adalah Tuhan. Sebagian orang meninggalkan Tuhan Yesus karena kadang-kadang meragukan Yesus sebagai Tuhan. Kesempatan ini kita diajak kembali tidak meragukan Yesus sebagai Tuhan. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan, karena itu Dia berkuasa dalam dunia ini. Dalam pelayanannya di dunia ini, kuasanya sudah dinyatakan seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menghentikan ombak dan gelombang di danau saat itu. Kuasa ini terus berlaku sampai sekarang. Karena itu, dalam menghadapi COVID-19, yakinlah kuasa Kristus masih berlaku sampai sekarang yang bisa menghentikan kondisi yang serba sulit ini. Yang kelima, kita diingatkan kembali untuk betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan. Sama seperti Petrus mengajak orang Yahudi untuk menerima Yesus melalui proses pertobatan. Menerima Yesus sebagai Tuhan yang biasa dikenal dengan istilah pertobatan, mau mempertegas kepada kita bahwa selain menerima Yesus melalui akal kita, namun harus diikuti dengan berbagai
perubahan sikap dan perilaku. Menerima Yesus yang tidak diikuti sebuah perubahan paham rasio dan perilaku hanyalah membuat kita menjadi warga jemaat, bukan menjadikan kita sebagai murid. Mestinya semua warga gereja menjadi murid Tuhan Yesus. Kiranya dalam kondisi sulit sekarang, iman pun terus kokoh. Bahkan dalam menghadapi kondisi sulit ini, diharapkan ada banyak pengalaman iman yang muncul dari setiap pribadi dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang akan menolong kita dalam kondisi sulit ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setelah kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberi waktu kesempatan membaca mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang kami baca dengarkan, sehingga semakin menguatkan kami dalam hidup pribadi kami, dalam hidup keluarga kami. Firman-Mu yang kami baca dengarkan, menegaskan, menguatkan kami kembali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Berkati firman-Mu ini. Bapa di surga, juga melalui firman-Mu ini, banyak memberi petunjuk bagi kami dalam kondisi yang serba sulit ini. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami semakin diberi kekuatan iman bahwa Yesus terus bersama kami dalam kondisi kami saat ini. Kami bawa kepadamu semua jemaat-Mu, gereja Toraja Mamasa dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati. Kami percaya bahwa dalam kondisi sulit mereka, Tuhan hadir di sana. Dan biarlah kehadiran Tuhan di sana membuat seluruh jemaat gereja Toraja Mamasa mengalami sukacita. Ada sebagian warga gereja Toraja Mamasa yang sudah mulai mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Pakai kami semua, pakai warga jemaat yang ada di sana untuk menolong sesamanya yang lagi mengalami kesulitan ekonomi. Bapa di sorga, berkati kami gereja Toraja Mamasa mulai dari sinode kelas jemaat, sehingga kami saling menguatkan bahu-membahu untuk melakukan kegiatan-kegiatan diakonia ke depan dalam rangka membantu saudara-saudara kami yang memang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari COVID-19. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten-kabupaten, sehingga pemerintah kami benar-benar mampu melakukan berbagai kegiatan yang akan menolong membantu masyarakat. Kami percaya bahwa berbagai kegiatan program yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, Tuhan berkati, sehingga pada saat sesuai kehendak Tuhan, COVID-19 ini hilang dari negara kami, hilang dari dunia ini. Ada banyak orang di rumah sakit, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang sudah positif corona. Tuhan memberkati proses pengobatan mereka sehingga mereka bisa disembuhkan, mereka bisa dipulihkan. Berkati saudara-saudara kami, garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Mulai dari dokter, tim medis, tim gugus COVID, mulai dari pusat ke daerah-daerah. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, kesehatan, kekuatan dalam tugas tanggung jawab. Bapa di sorga, berkati, kuatkan semua hamba-hambamu, pendeta, Penatua Syamas, BPMJ, pengurus kategori lingkup jemaat klasis, sehingga selalu hadir dalam mendampingi warga jemaat dalam kondisi saat ini. Kami percaya bahwa dalam kondisi serba sulit ini, jemaat-Mu juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu menolong membantu kami dalam kondisi sulit ini. Begitu juga kami dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Tuhan memberkati berbagai kegiatan yang kami lakukan dalam rangka menguatkan warga jemaat menghadapi kondisi ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami di Pipitu yang terus semangat,
yang terus melakukan kegiatan rekaman, live streaming dari kantor majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa. Sehingga adik-adik kami yang terlibat dalam TPP itu ini terus melanjutkan pekerjaan ini, kegiatan-kegiatan ini ke depan. Bapa di surga, inilah doa kami, ini harapan kami. Dan kami percaya bahwa minggu ini dan perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan terus memberkati kami. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus, kami berdoa yang mengajar kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah renungan kita pada saat ini. Kami percaya, kami mendoakan Bapak Ibu mendapat berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami terus doakan Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu tetap mengalami sukacita, Bapak Ibu tetap mengalami kekuatan dalam situasi sekarang. Salam dari kami, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa di Mamasa. Tuhan memberkati kita. Amin.